Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan maklumat Majelis Takjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang salat gerhana bulan hari Selasa besok tanggal 13 Rabiul Awal siangnya ya. Begitu maghrib masuklah dia 14 Rabiul Awal. Jadi kita bisa menikmati itu malam. Maka angka 13 menjadi 14 saat purnama. Jadi sebelum maghrib tanggal 13 Rabiul Awal, setelah maghrib tentu 14 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan 8 November 2022. Jadi besok intinya adalah semua kita yang hadir ini menyiapkan diri besok salat gerhana bulan. Majelis Takjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa pada hari Selasa 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan 8 November 2022 Masehi, seluruh wilayah Indonesia akan mengalami gerhana bulan total dengan rincian waktunya sebagai berikut. 1. Gerhana penumbral mulai 15:02 WIB. Gerhana sebagian mulai 16:09 WIB. Gerhana total mulai pukul 17:17 WIB. Gerhana puncak gerhana total pukul 17:59 WIB. Gerhana total berakhir pukul 18:42 WIB. Gerhana sebagian berakhir pukul 19:49 WIB. Gerhana penumbral berakhir 20:56 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Takjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ini Bapak yang ngomong berdua itu kalau disimak. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Takjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk melaksanakan ibadah salat gerhana bulan, disebut juga salat khusuf, serta melakukan pengamatan gerhana bulan. Adapun ketentuan, sepertinya tidak mendengar ya. Adapun ketentuan pelaksanaan salat khusuf dapat dilihat pada lampiran maklumat. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, maka seluruh kegiatan hendaknya dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikianlah pengumuman dan himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yogyakarta, Rabiul Akhir 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah bertepatan 1 November 2022 Masehi.
Majelis Taklim dan Tajlid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wakil Ketua Dr. Haji Oman Fahru Rahman Lukis MAG, Sekretaris Dr. Andes Muhammad Masudi MAG, dan utusan Pimpinan Pusat di Yogyakarta dan Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, ini Bapak yang berdua ini saya ceramah untuk ngomongin kita bicara tentang masalah ibadah, karena waktunya besok mohon diperhatikan baik-baik, sedangkan disimak belum tentu dapat lagi. Jadi adab dulu di masjid ini diciptakan sebaik mungkin. Ini sengaja saya sampaikan karena tanggung jawab moral. Saya ingin tegaskan kembali, di mana saja Bapak Ibu masjidnya, di pemilik mana ya, pastikan dengan pengurus masjid, mungkin nanti malam atau apa, sekiranya ini maaf ya, kita kan terus terang saja, kalau tak ada respon misalnya, padahal ini kan sunat muakkad, saya sarankan cari masjid yang melaksanakan salat gerhana. Karena ini memang tidak ada hubungan dengan politik, ini kan ketaatan saja ya, tidak ada hubungannya dengan artis, hiburan, ini ayat-ayat Allah. Terjadinya gerhana itu atas kekuasaan Allah, perjalanan bumi matahari dan bulan itu tidak ada saling mendahului, tidak ada kekacauan, semuanya teratur dan bisa dihitung. Di antara isyarat dalam Al-Quran surat Yasin ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Bahwa matahari tidak bisa ya, tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, tibalah saatnya gerhana matahari itu besok. Jadi ada catatan. Pertama, gerhana matahari itu terjadinya malam. Gerhana bulan terjadinya malam. Kalau matahari siang. Gerhana bulan terjadi hanya di malam purnama. Besok tanggal 13 sampai maghrib, 13 Rabiul Akhir, begitu maghrib masuk kan tanggal 14, jadi namanya bulan purnama. Jadi gerhana bulan itu hanya ada di saat purnama, tapi tidak setiap bulan. Ini kasih sayang Allah. Kalau setiap bulan terjadi gerhana, tentu kita selalu gerhana setiap bulan. Bisa saja dalam setahun satu kali atau tidak ada. Sudah itu posisi gerhana bulan itu matahari, bumi, terus bulan. Jadi kalau gerhana bulan, bumi di tengah. Mestinya bulan purnama itu terlihat jelas, tapi karena ada gerhana, pandangan kita dari bumi tertutup sinar matahari itu oleh bumi sendiri secara total, sehingga di saat gerhana di bulan purnama besok itu bulannya buat apa? Nah, itulah yang disebut dengan gerhana. Di saat itu kita lakukan salat. Kalau gerhana matahari, bulan yang di tengah, matahari yang di atas, bumi, bulan, matahari. Tapi bulannya tidak tampak dipadamkan oleh sinar matahari. Sama saja besok proses gerhana itu mulai pukul 3 lewat 2 menit. Tapi karena sinar matahari masih kuat, yang bulan tidak tampak. Nanti jelang maghrib itu sudah pertama jelas proses gerhana itu. Lalu kapan salat gerhana dilakukan? Saya sudah diskusi dan juga pahami. Lebih menyarankan salat gerhana besok itu maghrib. Jadi sudah salat sunat, ya istirahat beberapa detik saja cukup, langsung salat gerhana. Tentu tata tertibnya ada. Kemudian khutbah, lalu isya masuk. Kalau sesudah isya bisa juga, hanya saja mepet. Dia sudah ke ujung gerhana itu sudah berakhir pukul
9 kurang 4 menit. Nah, tapi kalau Pak itu terserah nanti ya sesuai dengan kondisi komplek masing-masing, mau sudah maghrib atau sesudah isya. Tentu tidak sebelum maghrib. Mungkin itu saja. Himbauan ini bisa dilihat di putusan resmi Muhammadiyah. Ada juga saya lihat siaran pers dari Kementerian Agama, dan saya juga sudah buat video pendek tentang tata cara dan pemberitahuan tentang masalah gerhana ini di channel Firdaus Islam. Sekira itu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.